Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang besaran dan pengukuran untuk fisika kelas 10 MIPA. Kita langsung ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan definisi besaran dan satuan. Kemudian membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya menentukan satuan dari besaran turunan berdasarkan besaran pokok. Kemudian menentukan nilai dari besaran yang telah dikonversi satuannya. Lanjut, mengubah bentuk satuan dari besaran ke dalam bentuk dimensi. Di bab kemarin, kalian telah mempelajari tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Cara yang seperti apa? Cara yang ilmiah atau cara yang memiliki tahapan demi tahapan. Yang pertama, tahapannya adalah observasi. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah pengetahuan dari sesuatu, maka kita harus memiliki keinginan untuk dapat mengobservasi atau meninjau ulang sesuatu tersebut. Kemudian, setelah kita melakukan observasi, kita dapat mengidentifikasi permasalahan dari sesuatu yang akan kita pelajari. Lanjut, setelah mengidentifikasi masalah, kemudian kita lakukan merumuskan masalah. Yang dimaksud dengan merumuskan masalah adalah kita memberikan garis bawah terhadap permasalahan-permasalahan yang telah kita identifikasi. Misalkan ada 5 identifikasi permasalahan. Nah, kita ambil salah satunya saja terlebih dahulu. Setelah masalah dirumuskan, kita mengajukan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Misalkan kita melihat awan hitam di atas langit, maka kita berhipotesis 1 jam kemudian akan turun hujan. Nah, itulah disebut dengan hipotesis. Kemudian mengambil data. Kita kan tadi telah mengajukan hipotesis bahwa 1 jam lagi akan turun hujan. Maka 1 jam kemudian dari hipotesis tersebut kita lakukan pengambilan data. Apakah betul terjadi hujan setelah 1 jam kita ajukan hipotesis tadi? Nah, disitulah disebut dengan pengambilan data. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, proses penyimpulan ini berkaitan dengan rumusan masalah yang kita ajukan. Nah, ini adalah urutan atau rangkaian kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mendapat pengetahuan atau ilmu yang baru. Nah, inilah disebut dengan metode ilmiah. Itu hanya review saja untuk materi di bahasan pekan lalu. Dalam proses pengambilan data, di dalamnya terdapat proses pengukuran. Tadi kan di salah satu rangkaian kegiatan ilmiah adalah pengambilan data ya, yang ini nih. Di salah satu proses pengambilan data ada yang disebut dengan proses pengukuran. Apa yang diukur? Yang diukur tiada lain adalah besaran fisika. Misalnya panjang, intensitas cahaya, suhu, dan yang lainnya. Apa itu besaran fisika? Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut dalam video ini tentang besaran fisika. Untuk pengukuran, tadi kan di awal video bab ini membahas tentang besaran dan pengukuran. Untuk pengukuran nanti kita bahas di video selanjutnya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Kemudian, hasil pengukurannya dapat dinyatakan. Maka di dalam fisika kita hanya membicarakan hal-hal yang dapat diukur. Seperti tadi, intensitas cahaya, kemudian suhu, kemudian panjang suatu benda, kemudian massa. Nah, hal-hal yang tadi semuanya dapat diukur dan itu menjadi kajian di fisika. Adapun hal-hal yang tidak dapat diukur, misalnya perasaan, emosi, kemudian gembira. Nah, itu artinya tidak dapat diukur secara matematis ya. Itu tidak menjadi kajian kita. Nah, setelah dapat diukur, kemudian
hasil pengukuran tersebut dapat dinyatakan. Mari kita bahas lebih lanjut. Besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kalian pasti sudah mempelajarinya di SMP ya. Mari kita ingat-ingat lagi. Kita bahas besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri, namanya juga pokok ya. Besaran yang berdiri sendiri telah disepakati untuk menjadi induk dalam tanda petik. Induk itu jadi sumbernya dari besaran yang lain atau besaran turunan, nanti kita bahas. Penyusun dari besaran-besaran lainnya. Nah, untuk besaran pokok ini atau besaran penyusun ini jumlahnya ada 7, di mana ketujuhnya itu melalui rangkaian proses yang sangat panjang. Maksudnya adalah tidak semerta-merta dalam satu waktu, misalkan tanggal 17 Agustus ada 7 besaran pokok di dunia misalkan. Tidak seperti itu, tapi melalui proses yang relatif panjang ya. Kemudian salah satu besaran yang paling lama atau yang paling awal muncul adalah panjang dan massa. Nah, munculnya besaran-besaran ini bergantung pada kebutuhan manusia ya. Jadi muncul 7 besaran pokok itu adalah hasil kesepakatan bergantung pada kebutuhan manusia. Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan menyatakan sesuatu yang dapat diukur tadi. Kita lanjutkan. Nah, besaran pokok yang ada 7 tadi ditampilkan dalam gambar, bisa dilihat di layar kalian. Itu ada panjang, massa. Tadi Bapak katakan panjang dan massa adalah salah satu besaran yang tertua di dunia. Kemudian waktu. Untuk panjang kita tahu bahwa satuannya adalah meter. Kilogram, Untuk panjang kita tahu satuannya adalah meter. Misal kita mengukur meja maka dinyatakan dengan meter. Kemudian massa adalah kilogram, waktu adalah sekon. Kemudian besaran lain adalah kuat arus listrik, suhu, jumlah cahaya, dan intensitas cahaya. Ini silahkan dijeda videonya, kemudian dihafalkan besaran-besaran pokok. Kenapa harus dihafalkan? Karena nanti besaran turunan itu sumbernya dari sini. Kita lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diidentifikasi. Diidentifikasi itu sederhananya diketahui berdasarkan besaran pokok yang 7 tadi. Selain 7 besaran pokok yang ada dalam tabel, maka besaran fisika lainnya adalah besaran turunan. Kita kembali ke definisi besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, kemudian hasil pengukurannya dapat dinyatakan. Pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana cara menyatakannya? Baik, misal ada contoh seseorang sedang mengukur berat badan. Nah, di kehidupan sehari-hari, proses pengukuran dengan timbangan ini adalah mengukur berat. Tetapi di dalam fisika, yang kita sebut dengan berat badan, kita ganti istilahnya dengan massa badan. Sekali lagi, yang disebut dengan berat badan, maka kita ganti istilahnya dengan massa badan ya. Misal, hasil pengukuran menunjukkan bahwa berat badan seorang tersebut adalah 55 kg. Maka, berat badan adalah besaran massa yang tabel tadi kita lihat ya, yang ada 7. Kemudian, 55 adalah hasil pengukuran. Sementara kilogram adalah satuan. Satuan kilogram ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyatakan dengan satuan, misalkan berat badan seseorang adalah 55. Kita tidak tahu 55 itu 55 apa? 55 ons, 55 ton, atau 55 apa? Maka sangat penting untuk menyertakan satuan. Jadi apa itu satuan? Satuan adalah sesuatu yang disepakati sebagai atribut dalam menyatakan besaran. Atribut itu artinya harus disertakan ketika menyatakan besaran. Seperti tadi, massa seseorang itu 55. Maka kita harus sertakan satuannya, yaitu kilogram. Karena tidak mungkin seseorang itu berarti 55 ton ya. Contoh lain, misalnya ada 3 orang nih sedang mengukur mengukur lebar dari tanah. Jadi tulisnya lebar. Lebar tanah yang terukur adalah 20
Kita bingung 20 itu 20 apa? Apakah 20 km, 20 meter atau 20 cm? Maka kita harus sertakan atribut lain yang dapat menyatakan atau menjelaskan angka yang dituliskan. Jika kita tulis lebar tanah adalah besaran massa yang kita ukur, kemudian 20 adalah hasil pengukuran. Tidak cukup dengan hasil pengukurannya, tetapi harus ada atribut yang kita tambahkan atau satuan yang kita tambahkan, karena kita bingung kalau hanya angka seperti ini, maka kita tambahkan meter. Dengan adanya satuan ini kita tidak bingung lagi 20 itu 20 apa. Sudah jelas 20 meter. Nah, meter adalah satuan dari besaran, ini maaf ya, panjang harusnya, bukan massa. 20 meter adalah satuan dari besaran panjang. Begitu ya, untuk besaran dan satuan. Baik, kita lanjut. Ada satuan, tadi kan satuan itu adalah sesuatu yang disepakati ya. Di masyarakat kita, khususnya di Cianjur nih, ada satuan yang disepakati untuk menyatakan lebar tanah. Misalnya jengkal, depa, kalau tanah, lebar tanah nggak pakai jengkal juga ya. Jengkal, depa, tumbak, kita tahu tumbak ya. Kemudian bata. Oh, misalkan panjang dari tanahnya 20 bata atau 20 tumbak. Selama 20 bata dan 20 tumbak itu dipahami oleh masyarakat sekitar, maka itulah yang disebut dengan satuan. Ya. Jadi misal kita jelas nih, misalkan di sini 20 adalah 20 tumbak. Orang lain tahu 20 tumbak itu seberapa. Kemudian 20 bata. Orang lain, khususnya masyarakat kita pun tahu 20 bata itu seperti apa. Begitu ya untuk satuan. Yang penting sesuatu yang disepakati sebagai atribut dalam menyatakan besaran. Baik, di sini ada satuan internasional. Kenapa harus disisipkan internasionalnya? Tadi kan kita mengetahui bahwa sesuatu yang disepakati itu bisa disebut dengan satuan. Tetapi arti kata disepakati ini skalanya bisa jadi hanya pada daerah tertentu. Misalkan tadi 20 tumbak, bisa jadi 20 tumbak itu hanya diketahui oleh masyarakat Cianjur saja misalnya. Maka supaya masyarakat dunia selaras atau seragam, maka dibuatlah satuan internasional. Untuk panjang adalah meter, untuk massa adalah kilogram, sampai ke jumlah molekul adalah mol. Oke, ini adalah satuan internasional untuk besaran pokok ya, ada 7. Oke, kita bicarakan besaran turunan sekarang. Yang pertama adalah luas. Misal, luas sebuah persegi adalah sisi dikalikan dengan sisi. Biasanya, sisi dari persegi yang kita pelajari itu dinyatakan dalam satuan sentimeter ya, atau meter. Sentimeter atau meter. Maka sisi satu dari persegi, misalkan sisi bawah adalah meter, dikalikan dengan sisi yang lain, meter dikali meter, menghasilkan meter kuadrat ya. Tadi meter adalah satu besaran panjang. Besaran panjang meter dikali besaran panjang meter adalah meter kuadrat. Maka luas adalah besaran turunan dari panjang. Begitu ya. Kita pelajari contoh lain supaya lebih jelas. Ada kecepatan atau disimbolkan dengan V, huruf V. Kecepatan adalah perubahan posisi dalam kurun waktu tertentu. Kita tuliskan V di sini. Perubahan posisi kita tuliskan dengan satuan meter dalam kurun waktu tertentu, berarti per second. Meter per second. Maka V adalah meter per second satuannya. Sehingga dapat disimpulkan V atau kecepatan adalah turunan dari panjang, ini meter nih, dan waktu, meter per second. Oke. Lanjut ke contoh yang lain. Percepatan atau dituliskan dengan A kecil. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam kurun waktu tertentu. Tadi kita tahu bahwa kecepatan satuannya adalah meter per second.
dalam kurun waktu tertentu. Berarti kita kalikan dengan 1 per second. Maka menghasilkan A adalah meter per second kuadrat satuannya. Sehingga dapat disimpulkan A atau percepatan adalah besaran turunan dari panjang dan waktu juga. Panjangnya meter, waktunya second kuadrat. Berbeda dengan kecepatan yang hanya second, percepatan itu second kuadrat ya. Lanjut. Momentum atau disimbolkan dengan P kecil. Momentum adalah ukuran sulit atau mudahnya menghentikan benda bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V. Pembahasan momentum lebih lanjut nanti kita akan bahas di bab khusus momentum, tetapi kurang lebih momentum adalah ukuran sulit atau mudahnya menghentikan benda bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V. Benda bermassa M, massa kita tahu satuannya adalah kilogram, bergerak dengan kecepatan V. Kita tahu V adalah meter per second, sehingga momentum satuannya adalah kilogram meter per second. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa momentum adalah besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Itu adalah penjelasan dari besaran turunan. Tadi kita beri contoh luas, kecepatan, percepatan, dan momentum. Ada tugas. Dengan cara yang sama, carilah 10 buah besaran turunan dalam fisika. Caranya sama seperti tadi ya. Itu tugas, silahkan nanti dikerjakan, kemudian di-upload di media yang setelah kita sepakati. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya adalah konversi satuan. Terkadang informasi yang kita dapat terkait besaran fisika tidak sesuai dengan acuan yang kita gunakan. Misalkan acuan tersebut adalah satuan internasional. Misal Bapak kasih contoh. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Tadi kilometer adalah satuan dari panjang, sementara satuan panjang internasional adalah meter. Maka di sini tidak sesuai dengan satuan internasional ya. Per jam. Sementara kita tahu bahwa jam adalah satuan dari waktu yang jika kita ikuti satuan internasional maka jam ini harus dirubah menjadi detik. Dari soal ini ubahlah satuan dari kecepatan tersebut dalam meter per detik. Kecepatan kita simbolkan V. V dari benda tersebut adalah 72 km per jam. 1 km adalah 1000 meter per jam. Berarti jamnya kita rubah. 1 jam sama dengan 3600 detik ya. Nah ini 1000-nya dari 1 km menjadi meter, 3600-nya dari 1 jam menjadi detik. Kita kalikan 72 dengan 1000, maka menghasilkan 72.000. Karena telah dikalikan dengan 1000, maka kilometer berubah menjadi meter ya. Tetapi 3600-nya belum kita operasikan nih, maka masih jam. 3600-nya belum, maka kita coba bagi 02 yang di atas, 2 buah 0 yang di atas dengan 2 buah 0 yang di bawah. Maka tersisa 720 dibagi dengan 36. Karena telah dibagi dengan 3600, maka jam akan berubah menjadi detik. 720 bagi 36 hasilnya adalah 20. Sehingga kecepatan benda 72 km per jam sama dengan kecepatan benda dalam 20 meter per detik. Hanya saja ini satuannya kilometer per jam, kita rubah ke meter per detik. Kenapa harus dirubah menjadi meter per detik? Karena tadi kita pelajari bahwa kilometer bukan satuan internasional untuk meter. Bahwa kilometer bukan satuan internasional untuk panjang, maka kita rubah menjadi meter. Begitupun jam, kita rubah menjadi detik. Itu untuk konversi satuan. Ada tugas. Yang pertama, sebuah benda memiliki luas 40.000 cm kuadrat. Ubahlah satuan luas tersebut menjadi meter kuadrat. Kemudian, mobil melaju dengan kecepatan, ini harusnya 36 km per jam.
Ya, nanti silahkan tuliskan di kertas kalian. Mobil melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Ubahlah satuan kecepatan tersebut menjadi meter per detik. Lanjut. Sepeda motor memiliki momentum 60.000 gram meter per detik. Ubahlah satuan momentum tersebut menjadi kilogram meter per detik. Nah, itu tadi video yang menjelaskan tentang besaran yang terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan, kemudian satuan yang di dalamnya ada satuan internasional, kemudian kita sudah pelajari tadi contoh-contoh dari besaran turunan beserta cara menurunkannya. Yang terakhir kita pelajari tentang konversi satuan. Dan dari video tadi ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, maka mangga dikerjakan. Untuk video penjelasan bab besaran dan pengukuran part 1 Bapak akhiri. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.